Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa, NIM 2111095 dari kelas PAI 2D mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu filsafat. Yang pertama yaitu ada pengertian filsafat secara umum. Nah, filsafat adalah kajian masalah umum dan mendasar tentang berbagai persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Nah, filsafat juga bisa diartikan sebagai ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang berdasarkan pikiran ataupun rasio, serta ilmu tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Nah, filsafat juga tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan juga percobaan-percobaan, melainkan dengan mengutarakan masalah secara persis dengan cara mencari solusi untuk memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan, pencinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Nah, pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Nah, kemudian para filsuf juga merumuskan berbagai pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang mereka miliki. Nah, menurut Plato, filsafat, ia mengatakan bahwa filsafat itu adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai pengetahuan yang sebenar-benarnya atau kebenaran yang asli. Kemudian menurut Aristoteles berpendapat bahwa kalau filsafat itu adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, yaitu ada ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Nah, menurut Immanuel Kant, definisi filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercangkup 4 persoalan, yaitu ada metafisika, ada etika, agama, dan antropologi. Nah, yang pertama itu misalkan apakah yang dapat kita ketahui, kemudian dijawabnya itu oleh metafisika. Kemudian apakah yang boleh kita kerjakan, dijawab oleh etika. Nah, sampai di manakah pengharapan kita, itu dijawab oleh agama. Kemudian yang terakhir ada apakah yang dinamakan manusia, dijawab oleh antroposlogi. Nah, yang terakhir itu ada menurut Al-Kindi, itu filsafat adalah pengetahuan benar mengenai hakikat segala yang ada sejauh mungkin bagi manusia. Ia memberikan pengertian bahwa filsafat di kalangan umat Islam membagi filsafat itu dalam 3 lapangan. Yang pertama ada ilmu fisika, yaitu atau ilmu al-tabiat, yang merupakan tingkatan yang paling rendah, dan ilmu matematika, yaitu ilmu al-riyadil, yang tingkatannya yaitu tingkat tengah. Kemudian ada ilmu ketuhanan, yaitu ilmu ar-rububiyat, yang artinya tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua ada unsur-unsur dalam filsafat. Yang pertama ada epistemologi, yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu epistemi,
yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi itu adalah ilmu yang membahas tentang segala jenis masalah yang berkaitan dengan filosofikal yang seputaran dengan teori pengetahuan. Nah, bagian filsafat ini meneliti tentang sifat-sifat dasar dan asal-usul dalam memperoleh sebuah pengetahuan dengan cara yang benar. Yang kedua ada aksiologi, atau yang lebih dikenal dengan teori tentang nilai dalam suatu unsur. Filsafat yang menelusuri tentang kegunaan pengetahuan. Nah, aksiologi ini ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti akan digunakan untuk apa ilmu pengetahuan itu, lalu seperti apa kaitannya, yaitu dengan antara manfaat dengan pengetahuan tersebut dengan kaidah moral yang ada, dan bagaimana cara menentukan objek yang dikaji menurut berbagai pilihan moral. Nah, kemudian ada yang terakhir, yaitu ketiga, ontologi. Nah, yang menelusuri tentang sesuatu yang ada secara universal dan menampilkannya dalam pemikiran semesta yang universal. Nah, unsur ini tidak terikat oleh perwujudan tertentu serta memiliki upaya untuk mencari sebuah inti yang ada dalam kenyataan. Dengan kata lain, objek dari ontologi secara formal yaitu hakikat dari semua realitas. Yang ketiga, ada 3 ciri utama yang dapat dikatakan filsafat. Yang pertama, ada universal, yaitu menyeluruh, yang artinya pemikirannya itu secara luas. Yang kedua, ada radikal. Nah, radikal ini artinya mendasar, yang artinya pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Nah, yang ketiga ada sistematis. Sistematis yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis serta meskipun spekulatif. Yang terakhir ada tujuan filsafat secara umum. Nah, keberadaan ilmu filsafat dapat membantu manusia menyelesaikan segala aspek ataupun persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita mengetahui arti filsafat beserta ciri-cirinya dan lain-lainnya, dan kali ini itu membahas tentang tujuan filsafat secara umum. Nah, yang pertama ada filsafat itu berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Dengan hal ini, maka manusia dapat memiliki pandangan yang luas dan dapat terhindar dari egosentrisme. Nah, yang ketiga ada menilai berbagai macam hal di sekitarnya secara objektif. Maka, melalui filsafat diharapkan manusia akan lebih terdidik dan mampu memiliki pengetahuan yang luas. Nah, filsafat dapat mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan dan lebih mendalami ilmu pengetahuan. Dengan mempelajari filsafat, maka manusia juga dapat memahami perkembangan, kemajuan pengetahuan, serta sejarah pertumbuhan dari pengetahuan tersebut. Demikian video dari saya, yaitu tentang filsafat ilmu. Jikalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.